melanjutkan ya, melanjutkan apa yang kemarin sudah kita kulik-kulik dikit nih tentang R. Terus harapannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahmat, harapannya nanti kelas-kelas R selanjutnya bisa lebih seamless gitu integrasinya, bisa langsung lebih nyambung gitu dengan materi-materi selanjutnya. Nah, sebelumnya saya izin share screen. Mungkin desktop aja, saya share desktop. Oke, sebelumnya saya sudah menyampaikan materi ini untuk kelas data kali ini ada di ada di link yang telah dibagikan Mas Rahmat tadi. Ini nanti bisa bagi yang belum punya R atau belum punya R Studio bisa mengikutinya dari dari PDF ini gitu. Bagi yang sudah punya R dan R Studio bisa nanti kita langsung buka R Studio-nya gitu. Bagi yang sempat mau download di sini udah ada linknya di atau di rstudio.com coba dicari ini detailnya Markdown sorry di rstudio.com bisa langsung di-download tergantung OS-nya masing-masing gitu. Kalau di komputer ini karena udah terdownload jadi nanti mungkin tidak saya tunjukkan gitu. Jadi yang punya RStudio bisa langsung dibuka RStudio-nya. Bagi yang belum bisa download sambil saya nanti jelaskan tentang R Markdown sebentar. Bagi yang punya R saja saya rasa nggak perlu khawatir, nanti kebanyakan materinya juga tentang function sama loop ya, jadi nggak perlu harus ada R Markdown gitu. Bagi yang sudah siap mungkin bisa langsung dibuka PDF-nya ya, atau R Markdown-nya gitu. Nah ini mungkin kalau saya langsung buka R Studio saya aja seperti ini. Nah ini tampilan R Studio setelah ini download ya, kalau di Mac gitu biasanya launch program kemudian R Studio langsung gitu. Nah di sini ada banyak ini sekali ya, kemarin udah sempat saya jelaskan gitu apa aja sih yang ada di R Studio ini, mulai dari ini global environment, konsolnya, terminal dan sebagainya. Nah untuk kali ini kemarin baru saya jelaskan konsol ya. Nah di sini tambahan untuk R Studio ini sebenarnya ada yang namanya tab untuk Markdown. Ya ini nanti ketika kita mau melakukan cetak Markdown menjadi PDF atau dokumen atau PowerPoint bahkan gitu, nanti konsolnya bisa dilihat di sini mana yang error, mana yang bermasalah seperti itu. Ada juga terminal ini untuk mengeksekusi penggantinya terminal di ini ya di komputer masing-masing gitu. Nah di sini mungkin kalau saya sih sendiri kalau di R Markdown ini terminal jarang pakai ya, mungkin makainya cuma buat GitHub aja push pull gitu. Tapi ini juga berfungsi, jadi kalau terminal nggak perlu buka terminal sendiri, bisa langsung buka tab di sini gitu. Kemudian konsol yang paling penting. Nah R Markdown sendiri apa sih R Markdown itu gitu? Nah sebenarnya kalau kita pilih file kemudian new file, di sini ada banyak sekali ya pilihan di RStudio ini, bahkan kalau mau bikin SQL script atau Python script juga bisa. Nah, salah satunya yang ada di sini ini adalah selain script yang udah ditunjukin kemarin, ada namanya R Markdown. Nah, kita klik. Nah, ini tergantung kita mau namanya seperti apa ya. Jadi R Markdown ini adalah semacam interface R untuk kita dapat membuat laporan sekaligus mengerjakan data di satu tempat yang sama seperti itu. Jadi outputnya bisa dipilih HTML, PDF ataupun Word. Biasanya saya pilih PDF. Kalau oke akan langsung terbuat seperti ini ya. Nah ini tampilan awalnya R Markdown seperti ini. Jadi pertama dari header ini tuh tampilan YAML ya, Yet Another Markup Language gitu. Jadi title, author, date dan sebagainya outputnya. Kemudian di R Markdown sendiri kita bisa ngetik tanpa harus komen gitu. Kalau di script kan kalau kita ngetik sesuatu yang bukan kode harus dikomen. Kalau di sini kita nggak perlu pakai komen, tinggal langsung ketik aja dan sebagainya. Nah kemudian di dalam Markdown sendiri R Markdown sendiri itu ada yang namanya chunk.
Nah, ini tandanya chunk itu seperti ini ya. Jadi back apostrof seperti ini 3 kali, kemudian curly bracket R, terus ini kosong pun sebenarnya nggak apa-apa. Curly bracket lagi, terus di dalamnya ini adalah kode-kode yang kita tulis seandainya kita mau menjalankan sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang ada di chunk ini baru akan dianggap sebagai kode yang akan dieksekusi oleh RStudio. Nah, jadi semuanya yang kita tulis di sini anggapannya sama seperti kalau kita mau bikin script seperti kemarin gitu. Jadi 1+1 ya ada di sini dan sebagainya. Seperti itu. Stop dulu. Oke. Jadi seperti itu ya. Apa namanya? R Markdown seperti itu. Jadi komponen terutama dan R Markdown itu chunk. Kemudian mungkin saya close saja yang udah kita balik ke materi. Nah, ini sama. Jadi kalau kita buat seperti ini chunk. Jadi kita klik summary cars ini kita akan langsung melihat summary dari tabel yang bernama cars. Ini cars ini tabel yang default ya ada di R gitu. Nah, di R itu kita di Markdown selain mengetik laporan seperti ini, kita juga bisa membuat plot gitu. Jadi misalkan kita membuat plot dari tabel pressure ini, terus kita bisa masukkan ke chunk, kemudian nanti ketika dicetak plot ini akan muncul outputnya seperti yang kita lihat di sini gitu. Jadi plot tadi kita ngetik kode plot di sini, nanti akan munculnya hasilnya di sini. Ketika jadi PDF jadinya seperti ini. Nah, di chunk sendiri ada banyak ya, banyak banyak opsi gitu. Jadi di sini kalau diperhatikan selain kita pakai tabel namanya pressure, kita juga menspesifikasikan ini ada perintah echo sama dengan false gitu. Di sini artinya apa? Echo false ini adalah parameter yang di-add-kan ke chunk gitu untuk memberi perintah ke chunk ini untuk tidak mencetak kodenya. Jadi kalau seperti ini kodenya nggak dimunculkan ya. Tapi kalau misalkan echo false-nya ini saya hilangkan, nanti pas dicetak kodenya itu akan muncul. Seperti contohnya di sini. Seperti ini. Jadi akan ada kode yang ada semacam background ya agak abu-abu muda. Ini artinya ketika saya ketik seperti ini, jadi ini adalah sebuah kode atau yang mungkin yang banyak seperti ini min x dan sebagainya. Ini artinya ini saya tidak memerintahkan chunk-nya untuk menyembunyikan kodenya. Nah, ada berapa opsi? Opsinya ada banyak banget ya. Dari echo, eval, include, charge, warning dan sebagainya. Yang paling mungkin yang sering-sering dipakai ya mungkin ini aja eval ini, apakah kalau saya tulis eval sama dengan false seperti ini, nanti apakah kode itu akan dijalankan atau tidak oleh pada saat kita mencetak menjadi PDF gitu. Terus include apakah kita akan mau mencetak output dan kodenya itu mau diikutkan dalam pencetakan enggak gitu. Echo dan sebagainya. Nah, detailnya banyak ya, masing-masing opsi ini mungkin saya nggak tunjukin satu-satu. Nanti mungkin kalau waktunya masih banyak, saya kembali lagi ke sini gitu masing-masing ini. Tapi jangan khawatir, nanti materi juga ada semacam cheat sheet ya. Cheat sheet tadi di download. Ada ini Markdown cheat sheet. Nah, di sini juga udah ada semacam summary dari apa aja yang bisa dilakukan oleh Markdown. Jadi eval, echo, warning dan sebagainya ini efeknya apa dan defaultnya apa gitu. Jadi semua ada di sini. Nanti bisa kita refresh lagi kalau memang waktunya cukup. Nah, chunk ini jadi Markdown ini punya keistimewaan ya. Jadi seringkali, jadi misalkan kita bisa membuat yang namanya inline gitu, jadi inline code. Jadi kita misalkan udah membuat variabel yang bernama x gitu, kemudian
pada saat kita mau menulis laporan gitu, kita mau mencetak nilai X ini gitu. Jadi kita nggak perlu run dulu X-nya berapa atau kita lihat dulu X-nya berapa, bisa kita tambahkan inline code. Jadi misal dengan seperti ini kode biasa dengan jika ada SMS dari misalkan, terus kemudian kita kasih back apostrop yang mundur situ, back apostrop, kemudian R spasi, terus kemudian kode yang mau kita tulis. Misalkan X ditambah 1, ditambah 2, kemudian apostrop lagi. Nah, sampai warnanya seperti ini berubah. Artinya ini nanti ketika saya cetak kembali PDF gitu, secara otomatis Markdown-nya ini akan merefer ke nilai X gitu. Jadi X-nya ini akan dikenali oleh Markdown-nya pada saat melakukan knitting gitu. Jadi kalau di sini contohnya ketika saya tulis X 3355, kemudian jika saya SMS tadi saya ketik seperti ini X, maka 3350 X plus 5. Nah ini nanti di contohnya di file materi itu dia tinggal lagi menulis X tapi langsung angka dari nilai X-nya tadi X plus 5 tadi berapa, 3355 gitu. Jadi secara otomatis R-nya akan menunjukkan nilainya itu. Seperti itu. Nah, keunggulan lain R Markdown ini adalah dia tuh menggunakan penulisannya juga menggunakan LaTeX style ya, markup language style gitu. Biasanya aplikasi yang paling sering digunakan untuk bikin markup language itu LaTeX gitu. LaTeX ini apa? Ini software yang digunakan untuk biasanya digunakan untuk typesetting dokumen. Jadi mengetik sebuah dokumen dengan gaya-gaya yang sudah diterima secara umum. Jadi misalkan saya kasih pagar gini, dia akan nanti menjadi sebuah jadi header seperti itu. Kemudian kalau pagarnya 1, dia akan jadi header paling header 1, pagarnya 2, header 2, pagar 3, header 3 dan sebagainya. Terus misalkan saya ketik bahagianya ini saya kasih bintang seperti ini, maka ini nanti akan jadi miring gitu dan sebagainya. Jadi banyak LaTeX ini, dan ini benar-benar pembahasannya banyak banget ya, gaya-gaya bahasa. Tapi intinya adalah ini adalah typesetting dokumen yang biasanya digunakan untuk menulis sebuah paper atau jurnal yang membutuhkan tingkat fix apa ya, yang nggak gampang geser-geser gitu, supaya nggak gampang geser-geser seperti itu. Jadi misalkan kalau saya ketik seperti ini, new page, ini akan jadi halaman baru, kemudian saya bikin table dan sebagainya, rumit seperti ini. Nanti ketika saya klik knit to PDF, jadinya akan seperti ini, LaTeX style seperti ini, tabel yang mungkin sering kita lihat di jurnal-jurnal ilmiah gitu. Biasanya kalau bentuk seperti ini berarti dia bikinnya bukan pakai Word tapi pakai LaTeX seperti itu. Jadi makanya itu markup language ini sering banget ya digunakan untuk jurnal tadi, terutama untuk orang-orang yang memang butuh banget nih angka-angka seperti itu atau rumus-rumus formula matematika dan sebagainya. Nah, keunggulannya R Markdown ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini support untuk bahasa seperti itu. Jadi nanti mungkin bagi yang tertarik untuk menulis jurnal gitu kan, bagi yang lagi kuliah gitu kan mau nulis pakai LaTeX itu bisa mungkin dieksplor lagi. Tapi yang jelas kalau memang sudah mempelajari atau nanti mungkin sudah paham LaTeX dan ingin langsung mempraktekannya di integrasi dengan R ini udah kompatibel seperti itu. Jadi seperti ini, N dan sebagainya. Style, new page. Seperti itu mungkin untuk sekilas Markdown ini, mohon maaf, memang sekilas banget nih Markdown-nya gitu. Tapi tadi udah saya share cheat sheet-nya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan mengenai Markdown ini.
atau mungkin langsung di chat juga boleh pertanyaan. Iya, kata temennya, kata Adi ini benar juga ya. Temen yang bilangnya nggak latek itu mirip batik ya. Satu-satu tulisin. Memang benar sih. Ya AML ini emang bahasa seperti itu ya. Emang kelihatannya rumit banget sebenarnya. Tapi saya sendiri ini juga nggak ngetik satu-satu sih sebenarnya. Kalau di R itu ada package namanya Stargazer gitu kan. Saya masukin objeknya, objek linear metodenya, terus saya generate, terus ketemu ini, saya tinggal saya kopas seperti itu. Jadi saya pun sebenarnya nggak apa di titik-titik dua, terus pagar-pagar ini juga nggak apa, refresh lagi. Cuman di R sendiri banyak sih, at least ada satu Stargazer itulah yang sering saya pakai untuk bikin formula apa output table yang scientific seperti ini gitu. Oke, mungkin itu ya untuk Markdown. Kemudian sebelum kita mulai ke benar-benar dasar bagian R, ada pertanyaan? Mas Alan, Siap. Mas, kalau tadi kita nginput kode-kodenya itu bisa langsung kelihatan outputnya gitu nggak Mas? Atau gimana? Atau kita harus nge-convert ke PDF dulu baru kelihatan outputnya gitu? Oh, jadi misalkan ini ya, saya ketik R ini ya. Ini kan semacam kode aja lah ya. Misalkan saya ketik lagi Y sama dengan X jika pangkat 2 misalkan. Nah, di Chang itu nanti bisa tadi saya sampaikan banyak pilihan ya. Kalau seperti ini aja, terus kemudian saya X, Y, ini nanti kalau saya need, ini saya post dulu mungkin karena ada output baru. Terus nanti ada di ini. Jadi kode yang saya tulis tadi ketika saya ketik X dan Y, kalau by default nanti dia akan kodenya akan ditampilin, kemudian outputnya akan dikeluarin seperti ini. X print X juga dia, Y print Y juga gitu. Untuk memunculkan ini bisa seperti ini. Jadi kita klik X aja langsung memang muncul nanti ketika kita klik PDF, kita convert ke PDF. Tapi bisa tadi pakai inline code tadi, pakai apostrophe R, terus kita kode ketiknya apa yang mau kita panggil, terus kemudian apostrophe tutup gitu. Kalau menurut saya yang inilah yang paling sering dipakai ya, terutama untuk penulisan jurnal gitu. Tapi kalau misalkan output yang berupa tabel atau plot ya tinggal dipanggil aja X gitu seperti itu. Nanti ketika di need dia akan otomatis memunculkan hasilnya. Tadi bagaimana kalau yang paling sering mungkin bakal dipakai adalah bagaimana kok saya ini kode jelek banget gitu kan, laporan kalau mau saya bikin laporan kan nggak mungkin ada kode-kodenya gitu. Jadi pilihannya kalau nggak mau ada kode ya tinggal ditambahkan echo false. Jadi nanti dia tidak akan mengecho kode ini. Jadi disembunyiin. Tapi kalau kita perintahkan untuk mencetak X, tetap outputnya tetap akan dimunculkan, tapi kodenya tidak akan dimunculkan seperti itu. Jadi kodenya disembunyikan, tapi X-nya di print juga, tetap outputnya tetap dimunculkan. Iya, jadi harus selalu ini dulu baru lihat hasil dokumennya. Sebenarnya kalau saya klik kayak gini aja, enter pun langsung bisa lihat sih bahwa nanti keluarnya 3355. Cuman wujud aslinya itu seperti apa ya di dokumen ya harus di-init dulu seperti itu. Kalau misalkan jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau evaluasi tanpa kita init dulu pun kita bisa run langsung sih. Run langsung X tambah Y gitu misalkan kita tahu nih bahwa angka ini nih nanti akan muncul kalau kita init dokumennya. Seperti itu. Biasanya terakhir ya kalau udah beres semua baru di-init gitu. Oke, langsung mungkin saya masuk ke ini ya, dasar-dasar R bagian 2 nih. Pertama ini sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau review sekilas tentang function. Function kemarin udah sempat di pertemuan pertama ya, kelas pertama udah kita sekilas bahas apa itu function. Function itu adalah perintah yang diterapkan ke sebuah data. Jadi misalkan
min kurung buka kurung tutup ini adalah perintah yang menambahkan setiap elemen, jadi terus membaginya dengan jumlah elemen data atau mencari rata-rata. Jadi kalau kita punya sebuah vektor yang vektor x ini 1 sampai 10, kemudian kita klik min x, keluarnya akan keluar rata-rata. Jadi seperti itu. Sebuah fungsi itu gunanya seperti itu. Oh ya, lupa, sorry. Satu lagi ini saya yang lupa sampaikan nih mengenai chunk. Kalau chunk ini sebenarnya kita nggak perlu ketik ya, nggak perlu ketik. Kalau mau ketik X seperti ini juga boleh sih. Ketik R, terus enter, terus kita kasih 3 ini seperti ini, warnanya berubah. Kita bisa, ini memang ini chunk gitu, kita bikin chunk seperti ini. Cuman kalau mau lebih praktis, saya nggak tahu kalau di Windows ya. Kalau di Mac saya ada shortcutnya Ctrl Option I, ini nanti akan langsung bikin chunk seperti itu. Kalau di Windows mungkin Alt Ctrl I mungkin ya. Kalau silakan dicoba, ini saya juga nggak terlalu tahu nih. Jadi atau yang udah tahu silakan di share di chat nih shortcutnya nih. Jadi seperti ini ya. Jadi Ctrl Option I nanti akan langsung bikin chunk. Terus kemudian untuk run kode yang ada di dalam chunk ini bisa pakai run current chunk ini. Jadi nanti semua akan langsung di run, atau bisa di run masing-masing baris saja pakai kontrol kemudian enter. Jadi kita ketik di sini, kontrol enter langsung klik. Atau bisa juga di blok kemudian kontrol enter, bisa langsung di run juga gitu. Itu shortcutnya untuk nge-run sesuatu yang ada di dalam chunk atau membuat chunk. Nah, kembali ke function, setiap function atau fungsi function ini selalu terdiri atas argumen ya, di mana paling tidak pasti ada satu argumen, yaitu data apa yang akan kita olah. Jadi contohnya kalau saya klik tanda tanya min ini, di sini kanan bawah ini terlihat penjelasan dari fungsi min itu. Nah, jadi fungsi min adalah sesuatu yang generic function, fungsi generik untuk membuat arithmetic mean. Di sini ada trim arithmetic mean gitu. Jadi bisa kita baca. Nah, di sini terdiri dari argumen-argumen gitu. Defaultnya seperti ini, min X itu datanya, sebuah R object, vektor, bisa kompleks vektor, date dan sebagainya. Kemudian ada argumen trim yang defaultnya 0, bisa dibaca sendiri ini trimnya maksudnya apa. Jadi dia bisa tidak mengikut sertakan beberapa observasi. Ini teman-teman statistik nih suka pakai di function ini. Kemudian NARM false, jadi juga dibaca adalah sebuah cara argumen untuk mengindikasikan atau memerintahkan R untuk menghitung atau tidak menghitung sebuah menghitung atau tidak menghitung NA. Jadi kalau ada NA ini mau diikutkan atau mau tidak diikutkan, seperti itu. Jadi argumen-argumennya kalau untuk min ini yang tersedia antara lain seperti ini. Jadi X, ada argumen X, ada trim, ada NARM. Nah, misalkan saya punya vektor ini ya, ini saya kasih nama vektor, angkanya 5, hampir semua 5, kecuali yang terakhir dan yang keempat ini. Nah, kalau kita cuman min X sama dengan vektor, kita cuma ngambil satu perintahnya aja, nanti keluarnya NA. Kenapa? Karena ada angka yang NA di sini gitu. Jadi yang lain dianggap default. Defaultnya tadi trimnya 0, NARM-nya false gitu. Jadi tidak menghilangkan NA. Nah, tapi kalau kita sebut argumen ketiga tadi NARM true, jadi kita merubah defaultnya tadi, yang kita defaultnya NA nggak dihilangkan kalau ada NA, tapi sekarang NA-nya kita munculkan, jadi rata-ratanya berubah. Jadi tadi NA nggak bisa dihitung, sekarang bisa dihitung karena NA-nya itu dihilangkan itu. Terus kita juga bisa bikin, coba misalkan argumen trimnya dihidupkan, juga bisa seperti ini 5. Jadi angka 4 tadi nggak 4 dan 5 ini nggak diikutkan gitu, di trim, dipotong sebagian.
Itu argumen di function ya. Jadi setiap function pasti ada argumennya. Nah, mungkin kalau sering lihat tadi, saya seringnya kliknya min X gitu doang ya. Jadi memang nama argumen itu tadi bisa di skip ya, asalkan urutannya sesuai. Jadi misalkan ini min, argumen pertama tadi X ya, datanya apa, vektor, argumen kedua tadi trim, biasanya trim, kemudian NRM false. Jadi saya berubah jadi true, seperti ini, nanti mau jalan gitu. Tapi kalau kita seperti ini gitu, true-nya dulu baru vektor, harusnya nggak jalan. Jadi dia nyari argumen kedua nih harusnya numerik nih, trim. Dia fact ini dikiranya ini adalah trimnya gitu, argumen trim. Jadi dia bingung gitu. Trim kan saya mintanya trim itu angka dari 0 sampai 0,5 gitu. Kenapa dapatnya sebuah vektor gitu. Jadi dia nggak bisa mengeksekusi karena tadi urutannya salah seperti itu. Kecuali saya misalkan bikin seperti ini, X equal vektor, kemudian saya sebutkan NARM true, baru ini mau jalan gitu. Jadi nggak masalah kita mau letakkan di mana, tapi cuman ya ini di standar bakunya ya, kalau memang kita nggak standar gitu, nggak sesuai urutan ya harusnya kita urutkan gitu, agar yang baca nanti ada orang yang baca kode kita nggak bingung. Nah, kita juga bisa manggil fungsi dari library lain yang dari bukan base R, bisa pakai kemarin sudah sampaikan library, kemudian 2.2, kemudian fungsinya contohnya seperti ini, atau bisa dipanggil di atas dokumen ya. Biasanya saya di paling atas itu ada satu chunk khusus untuk naruh naruh library yang dipakai. Jadi misalkan ini kita library, kemudian reader, ini kita nggak usah panggil pun, rumus yang nggak kita ketik pun harusnya tetap berjalan seperti itu. Itu untuk sekilas rumus ya, function. Nah, seringkali kita juga harus dituntut untuk membuat fungsi sendiri. Mohon izin sebentar. Hujan, sorry. Jadi seringkali kita juga harus membuat fungsi sendiri. Kapan kita harus membuat fungsi? Pertama, jika sebuah perintah itu nggak ada library-nya di R gitu. Jadi kita meskipun tahu caranya ngitung linear regresi satu-satu gitu kan, apal gitu cara ngitung regresi linear itu, cari standar deviation dulu dan sebagainya, urutannya tahu. Jadi tapi kita nggak perlu nih bikin fungsinya karena ya tadi udah banyak package yang menyediakan rumus linear regresi, function linear untuk memperoleh hasil persamaan linear regression gitu. Jadi tinggal kita install package-nya atau install package-nya terus langsung kita panggil. Nah, bagaimana kalau apa yang mau kita lakukan memang nggak ada library-nya nih, terus apakah berarti semua harus dipakai rumus? Sebenarnya preferensi ya. Kalau saya sendiri memakai rumus, kalau nomor 1 memang nggak ada, saya lihat ke nomor 2 gitu. Apakah perintah ini akan mau kita recycle gitu, kita pakai lagi untuk data lain atau untuk selanjutnya di analisa kita yang di bawah-bawah gitu. Untuk analisa kita selanjutnya apakah kita mau pakai lagi gitu. Kalau cuman sekali ya nggak perlu gitu, apalagi logikanya agak susah gitu kan, ya nggak buang-buang waktu kalau menurut saya. Kalau cuman sekali terus kita harus buat fungsinya. Cuman ya nggak ada salahnya sih, karena sering juga saya nggak bikin function gitu kan, terus ternyata di bawah baru sadar, oh harusnya tadi aku bikin function ya, terus balik lagi bikin function, kemudian ngulang lagi gitu. Tapi basicnya itu sih sebenarnya. Pertama lihat dulu ada nggak library-nya gitu. Nah, hampir semua analisa statistik atau analisa saya rasa ada library-nya. Kedua, kalau memang kita mau recycle atau kira-kira kita mau recycle, sebaiknya dibikin fungsinya. Contohnya seperti ini. Jadi saya punya sebuah
data frame. Ini mungkin saya perlihatkan dulu data frame-nya. Saya run df-nya seperti ini. Ini angka random semua, 10 row, 5 kolom ya. Nah, jadi di sini contohnya ini kita mau ngambil nilainya tiap-tiap elemen ini. Saya kurangkan dengan minimalnya, nilai minimal tiap kolom ini saya kurangkan dengan minimalnya. Kemudian dibagi maksimalnya dikurangin minimal dari kolom itu gitu. Jadi setiap ininya kolom nanti dikurangkan minimalnya terus dibagi maksimal kurangin minimal. Ininya saya punya sebuah rumus function gitu yang saya mau terapkan ke semua ABCD ini gitu. Jadi nggak terlalu ini ya, bisa copy paste sih. Ini saya bisa, kalau saya udah selesai A bisa copy terus paste terus A-nya ganti B semua gitu, ganti C ganti D bisa aja. Cuman ya rentan kesalahan ya, konsistensi ya gitu. Jadi misalkan ini C-nya ini yang lupa nggak diganti C, ini masih B, seperti itu, rentan kesalahan. Kalau kita yakin untuk recycle ya kita bisa bikin function untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, cara membuat fungsi bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal panggil, beri nama, kemudian function, argumennya, dalam kurung buka tutup argumen, kemudian curly bracket. Terus di dalamnya kita bikin logika fungsinya, terus kita return kita panggil output yang kita mau apa gitu. Jadi misalkan kita udah bikin fungsi kita, kemudian kita klik fungsi kita, tadi kan argumennya data dan kolom. Jadi data df kolom pertama bisa menggantikan yang tadi yang agak panjang tadi gitu. Satu panjang, tapi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik sepanjang itu tadi. Contohnya seperti ini. Jadi bisa kita lakukan berkali-kali. Jadi ini tinggal saya ganti, misalkan ini kolom keempat, ya tinggal di-run aja gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin contohnya agak kompleks ya. Kita akan buat contoh yang sederhana aja. Jadi langkah-langkah membuat fungsi itu gimana sih gitu. Ini sebenarnya langkah bukan standar ini ya, bukan standar baku atau benchmark yang diterima umum gitu, tapi ini kayak pendekatan saya aja gitu kan, langkah-langkah untuk membuat function gitu. Pertama pendekatan pas awal-awal kita belajar untuk membuat function. Pertama temukan logik perintah yang dalam kasus yang simpel dulu. Kemudian namakan fungsi itu dengan fungsi yang mudah diingat, biasanya kata kerja. Sebutkan input atau argumen dalam fungsinya, kemudian sifatnya, letakkan di antara curly bracket, tes, terus dites, tambahkan error checking kalau mau, terus tambahkan dokumentasi gitu. Jadi ini mungkin kita praktekkan ini aja ya. Buat fungsi untuk memperoleh jumlah dari masing-masing kuadrat angka A dan B. Jadi langkah pertama setelah saya mendapatkan tujuan saya mau bikin ini, fungsi untuk mengambil dua angka A, angka B, kemudian saya kuadratkan, saya tambahkan. Jadi misalkan 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, seperti ini. Saya biasanya coba dulu lah untuk fungsi 25. Oke, benar. Jadi logikanya seperti ini. Jadi tinggal saya bikin logika yang sederhana dari persamaan ini yang mau saya buat. Ini ini A, terus ini B. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian saya nanti mau nyimpan ini dalam sebuah, saya kasih nama C gitu katakanlah. Nah, jadi kita harus menemukan dulu logik nih yang dalam kasus yang simpel. Biasanya saya ini simpan dulu, kemudian kita bikin rumahnya fungsinya itu gitu. Kalau di ini kita ketik dulu nama fungsinya, nama fungsi, kemudian kita bikin
assignment operator, kemudian kita panggil function. Terus argumennya kita masukkan. Kita butuh apa nih buat input? Butuh A dan B. Berarti butuh A dan B. Seperti itu. Kemudian kita curly bracket, enter yang panjang. Kemudian biasanya ini saya logika yang udah saya simpan tadi. Logika yang udah saya simpan tadi tinggal saya masukkan ke sini. Gitu. Kemudian tadi langkah ini sebutkan argumen udah, terus simpan output. Jadi saya mau return C. Seperti itu. Ini jadi udah jadi sebuah rumus nih. Jadi kalau nama fungsi, jadi kalau kita klik nama fungsi, kemudian kurung buka, tadi argumennya A dan B ya. A sama dengan 2, B sama dengan 4, maka ketemu 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, 20. Benar ya? Kuadrat. Bisa juga seperti ini, 2,4 seperti itu. Nah, seperti itu aja sebenarnya membuat function gitu. Kalau pakai RStudio malah ada snippetnya ya. Kita ketik fun gitu. Misalkan fun. Nanti ada yang namanya snippet ini kita ketik tab, jadi udah bikinin buat kita gitu. Bentuknya seperti apa. Jadi tinggal kita tadi bikin tambah kuadrat gitu misalkan. Terus fungsinya, variabelnya tinggal saya masukkan A dan B, kemudian saya teruskan tadi copy paste ini. Gitu. Jadi kalau di RStudio agak lebih mudah ya. Ketik tadi ada snippetnya gitu. Jadi kayak template untuk membuat function. Selain mempermudah yang bagi belajar, juga mempermudah yang udah ini pun ya, udah sering pakai pun juga lumayan, nggak ngetik banyak-banyak. Nah, sebagai tambahan, bisa juga kita cek dulu nih A sama B ini, kita hati-hati. Kita bisa cek tambahin di function kita, misalkan kita harus mengecek dulu nih kalau A itu numerik atau bukan, B itu numerik atau bukan. Kemudian kita turunkan seperti ini. Jadi misalkan ini kan nama fungsi kita pakai seperti itu. Nama fungsi misalkan nama fungsi ini kan bisa jadi -1,4 seperti itu. Oh, -1 adalah jalan, padahal misalkan saya nggak mau nih -1 gitu. Kalau -1 saya mau error dan sebagainya, bisa ditambahkan di cek fungsi ini sebelum menjalankan perintah. Jadi misalkan stop if not, bisa pakai if, macam-macam sih. Tapi pada umumnya yang sering di ini ya if lah. Tadi kita belajar if. Nah, tapi konsepnya seperti itu, function. Jadi cara membuat perintah seperti itu. Mungkin satu lagi di function ini juga kita bisa tambahkan default ya. Jadi kalau di sini argumen kita kasih sama dengan sebuah angka, misalkan 9, kemudian ini 9, maka angka 9 ini jadi defaultnya gitu. Ketika kita pilih 22 jadi 8, 2 kuadrat 8. Tapi kalau kita klik 2 aja nanti akan jadi 85 karena argumen keduanya dianggap 9 secara default karena kita nggak specify. Kalau kita sama sekali nggak masukin berarti ya secara defaultnya 9 kuadrat tambah 9 kuadrat seperti itu. Tapi ini aneh lah, ini nggak harusnya data tuh nggak default gitu. Tapi ini karena contoh sederhana, contoh untuk membuat default argumen. Jadi seperti itu untuk function. Coba sekarang kalau dicoba kalau yang lagi make R atau punya kertas coret-contekan gitu, bisa dicoba ini tes untuk mengecek ini ya pemahaman kita ya. Tulislah fungsi range tanpa argumen. Kita lihat dulu nih range itu apa. Range jadi mengembalikan sebuah vektor yang berisi minimum dan maksimum sebuah argumen ya, sebuah vektor gitu. Jadi misalkan saya punya vektor yang isinya
1 sampai 10, maka rumus kita harus buat range KW. Jadi kalau kita ketik range underscore KW, kemudian kita argumen vektor, nanti ini pasti error karena belum bikin, nanti hasilnya sebuah vektor yang isinya angka 1 dan angka 10. Jadi angka min dan angka max gitu. Mungkin saya kasih waktu 2 menit ya kalau mau nyoba dulu sebelum kita lanjutkan. Silakan. 1 menit aja, 1 menit karena ini agak lebih susah. Isinya pakai min dan max ya. Oke, bagi yang belum nggak apa-apa, kita coba kerjain bareng-bareng. Saya pakai snippet. Range KW function, kita butuhnya sebuah vektor. Baik. Tapi ini apa aja sih sebenarnya, A, B, C atau apapun sebenarnya bisa gitu. Ini saya bedakan lah. Sebuah vektor misalkan. Nah, tadi biasanya kalau saya pilih ya, saya mau coba run dulu nih, min fact ini gimana. Oh, 1 benar, berarti saya pakai ini aja. Min, saya kasih nama A misalkan, min sebuah vektor tadi karena argumennya sebuah vektor. Kemudian saya bikin B misalkan maksimal sebuah vektor juga. Terus kemudian bikin C yang isinya A dan B. Seperti itu. Kita run KW, kita coba range underscore KW sebuah vektor. Sebuah vektornya fact ya. Ini saya langsung aja. Ini, outputnya seperti nggak kelihatan ya. Kita run dulu. Oh sorry, saya lupa return. Kita mau ngapain sih gitu? Kita memunculkan C yang udah kita simpan tadi. 1 sampai 10. Tadi langkah ke sebutkan output dan simpan ke output tadi saya belum kasih return C seperti itu. Jadi seperti ini cara buat function ya. Nanti bisa dilihat di kuncinya nanti bagi yang agak mungkin tadi nggak sempat lihat. Terus sekarang ada beberapa ini nih, beberapa saran untuk function naming gitu kan. Pertama, gaya penulisan sebaiknya konsisten ya, mau pakai camel case atau snake case. Kemudian bikin kata yang mudah diingat, biasanya sih kata kerja, karena biasanya kita ngasih perintah, misalkan hitung variabel atau tadi range KW dan sebagainya. Kalau ada fungsi-fungsi yang mirip, kasih mulai dengan kata yang sama kalau memang gunanya itu mirip-mirip ya.
kegunaannya. Terus jangan override fungsi yang atau variabel yang umum dipakai, misalkan min itu ini dipakai ya, karena kalau misalkan ini saya kasih nama min ya. Ini, nah ketika saya mau cari min, saya ketik min, dia keluarnya global environment gitu. Dia nyari min yang udah kita buat tadi, bukan min yang bukan keluarnya malah jadi kayak gini gitu kan, bukan min yang umum diterima masyarakat, umum diterima yang pengguna lain gitu, karena nama min ini kan biasanya udah ada yang punya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin jangan pakai nama-nama yang umum. Saya ulang lagi biar aman. Terus berikan komen ya di dokumentasi gitu, karena saya yakin pasti lupa nanti. Seperti itu untuk function. Selanjutnya kita bicarakan tentang teknik namanya piping ya. Ini sederhana. Jadi misalkan piping ini adalah suatu tools ya, teknik untuk menjalankan fungsi secara beruntun. Jadi misalkan kita punya vektor x, tadi enggak ini ya, 100 katakanlah. Jadi kita punya x 100. Nah, ini ada 100 random angka gitu kan. Misalkan kita punya ini. Terus kita mau melakukan hal berikut gitu. Jadi dari semua nilai ini pertama kita mau nyari absolutnya. Jadi yang positif tetap positif, negatif saya bikin negatif seperti itu. Kemudian kita buat log dari setiap elemen. Jadi setiap elemennya kita cari nilai lognya. Kemudian dari semua elemen tadi kita cari min-nya, rata-ratanya. Caranya ada banyak. Pertama kita buat intermediate object aja gitu. Jadi absolute x, kita nilai absolut itu APS x, ya kita absolut kita simpan sebagai APS x, kan dulu. Nanti muncul x-nya seperti ini kalau mau dilihatin. Terus kemudian ini saya log, sekarang saya logkan, terus saya simpan jadi log x. Terus habis itu langkah ketiga log x tadi saya min, saya kasih fungsi min biar jadi min lx, jadinya seperti ini 0,5476 ini gitu. Jadi ini cara pertama, jadi kita buat intermediate object. Minusnya ini nanti objek kita jadi banyak banget ya, akan kesulitan melakukan tracking gitu. Nah, ketika cara kedua bisa cara yang sama mirip, cuman kita replace saja gitu. Jadi x-nya kita ubah jadi absolute x tadi, yang tadinya x ada vektor tadi yang isinya macam-macam tadi, kita rubah jadi absolutnya, terus jadi biar x-nya seperti ini, terus kemudian kita logkan jadi seperti ini, terus kemudian kita min sampai jadinya x seperti ini. Jadi replace object ini jadi menghilangkan kita mempunyai terlalu banyak objek ya, tapi ya ada minusnya juga gitu. Minusnya ketika dari APS kita mau min, karena udah terlanjur kita ganti ya x-nya, jadi x-nya ini nggak bisa dipakai lagi buat yang lain gitu. Jadi karena udah terlanjur kita recycle, kita ubah dengan fungsi lain, jadi nggak bisa raw-nya tuh datanya ini nggak raw lagi, x yang di sini nggak sama lagi dengan tadinya kita definisikan bahwa x adalah random variable di sini gitu. Jadi x-nya udah berubah, raw datanya tuh udah berubah lagi jadi seperti ini. Ada cara yang ketiga namanya nesting. Jadi rumus yang sama persis. Jadi saya lakukan rumus ini kayak di Excel ya, absolute. Jadi kalau nesting banyak dari dalam ya, kita absolutkan dulu, kemudian kita log, terus kemudian kita min. Nah ini kodenya ringkas, nggak banyak nama variabel, terus variabelnya juga nggak di replace, namanya aman. Cuman negatifnya ya ini cuma 3 ya. Kalau 10 gitu kan jadi nanti panjang banget ini, terus rentan juga nih kesalahan gitu. Kita kurung tutupnya ada kurang 1 atau kurang 2 gitu kan, jadi agak bingung ya, apalagi pas lagi capek gitu kan, membingungkan orang yang baca, membingungkan diri kita sendiri juga. Nesting. Kalau nggak terlalu banyak, masih 2 atau 3, saya rasa nesting masih masih oke lah gitu. Tapi kalau udah lebih dari
5 gitu, misalkan sebaiknya pakai cara alternatif lain, misalkan piping. Nah, piping ini ada di library Magritte TTR ini ya. Magritte, jadi kita panggil library-nya dulu nanti. Kalau yang belum install ininya di install package, jadi install.package, kemudian ketik aja ini MAGTIR ini, kemudian di enter, kecil kok. Coba dulu. Nah, piping ini apa? Piping ini sebenarnya sama persis dengan tiga langkah di atas, cuman dia membuat urutan yang sederhana dengan tanda ini persen lebih besar, kemudian persen. Jadi dalam melakukan 3 tahap tadi, saya cuma tinggal panggil X, kemudian saya persen tanda pipe seperti ini, persen lebih besar persen, kemudian saya enter. Nanti bawahnya X ini mau saya apakan? Oh, mau saya cari absolutnya, yang langkah pertama tadi, cari absolut. Kemudian setelah saya cari absolutnya, saya apain lagi? Saya logkan, kemudian cari min-nya. Seperti ini. Jadi ini sangat lebih mudah dibaca ya daripada tadi kita nesting ini. Apalagi kalau misalkan langkahnya itu sangat banyak gitu. Bisa bayangkan misalkan saya ada 10 langkah, misalkan saya absolut dan cari absolut dan lognya itu sampai 10 kali gitu, misalkan saya harus seperti ini gitu kan, misalkan gitu. Ada fungsi lain. Nah, ini kalau pakai piping, jadi kita bisa trace ini dari langkah-langkahnya apa, absolut lagi dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa lebih mudah melakukan trace-nya daripada kalau kita melakukan piping atau membuat intermediary atau replace object seperti itu. Jadi piping ini sederhana tapi sangat bermanfaat ya untuk pengolahan data. Terutama nanti kalau sudah mulai ke tidying data ya, sudah mulai ke data wrangling gitu. Jadi udah mulai kita join dengan tabel A, kemudian kita filter, kemudian kita misalkan kita join lagi, kemudian kita urutkan, kemudian kita bikin tabel baru, bikin kolom baru, kemudian kita gabung lagi dengan dengan tabel lain dan sebagainya. Langkah-langkah yang rumit gitu bisa kita tulis dengan sederhana dan mudah dibaca. Nah, dalam piping ini juga nanti ada argumen ya. Kalau misalkan log itu juga ada argumennya. Misalkan ini saya perlihatkan dulu log. Nah, log ini base function. Jadi dia punya argumen, saya ngambil x, kita juga bisa milih ininya base-nya gitu. Jadi eksponensial berapa. Jadi kita bisa masukkan. Jadi argumen pertama, karena argumen pertama tadi adalah x, yang paling atas ini adalah x. Argumen pertama adalah x. Jadi x itu untuk selanjutnya dalam piping ini nggak perlu ditulis lagi ya. Tinggal argumen-argumen selanjutnya aja yang kita tulis. Jadi misalkan x absolut, kita nggak mau argumen lain, ya kosong aja. Kemudian log, kita mau log 2 atau min. Misalkan ada NA-nya mau kita remove, ya tinggal NA.rm equals true. Jadi ketika ada NA pun nanti akan otomatis gitu. Bayangkan kalau kita pakai nesting ya, NARM-nya ini harus ditaruh di antara ini nih, di antara kurung ini dan kurung sini gitu kan. Kurung mana nih pertanyaannya gitu. Agak rumit ya. Apalagi kalau tadi makin banyak argumen, makin banyak fungsi yang kita pakai, nestingnya makin banyak, makin pusing. Nesting ini yang mempermudah banget di dalam melakukan kode TR. Itu. Oke, ada pertanyaan mengenai nesting? Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
ini mungkin agak membingungkan ya. Semoga ini udah lumayan agak kita harus konsentrasi nih kalau yang control operation gitu. Terutama untuk yang belum familiar dengan namanya if dan loop gitu. Nah, kalau if sebenarnya sederhana. If ini ya sama persis dengan if-nya Excel ya. Jadi sebuah statement yang kita lakukan dengan sebuah perintah yang kita lakukan dengan sebuah kondisi tertentu. Jadi if sebuah kondisi, kodenya apa yang kita eksekusi ketika kondisi ini bernilai benar, else apa yang mau kita eksekusi jika kondisi ini bernilai salah. Sorry, ini saya ketik bernilai salah. Seperti itu. Atau kalau mau if-nya panjang ya else if, tambah lagi, ini true untuk argumen ini, else if condition. Terus nanti baru kita kasih else. Ini jadi bisa nested if ya, bisa if-nya bisa panjang banget gitu. Makin panjang decision tree-nya gitu, makin panjang if-nya. Cuman ini karena proses ini aja. Nih, ini aja cukup. Contohnya, ketika saya punya x itu angka 2 gitu. Kalau saya cetak x keluar angka 2 ya, x sama dengan 2. Jadi dia if kondisinya jika x kurang dari 1, kalau ini true, print bahwa dia ini kurang ini harusnya kurang dari 1. Tapi nggak apa-apa, salah itu deh. Lebih dari 1, kalau else print kurang dari 1 gitu. Jadi kalau dia kurang dari 1, malah di print lebih dari 1, kurang dari 1 gitu. Jadi kalau saya kayak gini, ngeprintnya kurang dari 1 gitu. Karena x-nya ini lebih dari 1 ya, makanya ini saya ketik ini harusnya ini kurang dari 1, ini lebih dari 1. Jadi if jika x kurang dari 1, print kurang dari 1, kalau tidak print lebih dari 1. Jadi karena x tadi nilainya 2, maka dia melakukan print lebih dari 1 gitu. Jadi misalkan x ini tadi 0, ya berarti dia akan print kurang dari 1 itu. Jadi sederhana itu ya. If itu persis dengan logika berpikirnya sama dengan yang di Excel atau di bahasa pemrograman lain, if di Python dan sebagainya. Cuman mungkin sintaknya aja yang agak sedikit berbeda. Misalkan ini saya kasih contoh. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Misalkan kita akan membuat fungsi untuk mengecek sebuah plat nomor kendaraan. Jadi ketika kita punya misalkan B1234 THE misalkan. Jadi kita mau ngecek ini angka genap atau ganjil gitu. Jadi bisa kita kondisikan, bisa kita gabungkan nih tadi function dengan conditional if gitu. Jadi tinggal kita bikin rumus tadi, function cek ganjil genap, sebuah function yang mengambil x karena kita cuma butuhnya satu argumen x saja. Jika x saya pertama ini adalah rumus untuk merubah sebuah karakter untuk jadi nomor ya. Jadi ketika saya punya angka tadi, jadi kayak ini tadi, ini tadi saya mau rubah, ini saya mau angka 1234-nya aja, jadi saya pakai parse number dari library reader. Kemudian jika x ini modulo ya sama dengan 1, modulo 2 sama dengan 1, maka x-nya berarti ganjil. Kalau tidak, karena pilihannya 1 sama 0, kalau tidak berarti dia genap seperti itu. Kemudian saya return x-nya. Saya klik fungsinya, kemudian saya cek ganjil genap seperti itu. Jadi keluarnya genap ya, 1234 THC, 1233 THE,
ganjil seperti itu. Jadi tadi fungsi ini function ini bisa ditambahkan conditional if di dalamnya. Seperti itu. Nah, tadi sudah sempat saya singgung dikit, kalau kita punya banyak if bisa pakai else if sampai nested. Ini sama hasilnya, kita bikin fungsi 24 plus. Jadi 24 kalau ininya, kalau keterangannya plus saya tambahkan, kalau minus saya kurangkan, kalau time saya kali, kalau divide saya bagi. Kalau nggak ada berarti saya kasih unknown gitu. Nah, opsi aja nih, kalau if-nya emang terlalu banyak bisa pakai switch ya, bisa pakai fungsi switch control switch ini gitu. Jadi tinggal kita argumennya xy kemudian op. Nah, op ini kan sama persis nih argumen dengan yang di atas ini, argumen op. Nah, argumen op ini kita nggak pakai ini lagi nih, nggak pakai if dan if else lagi, cuman tinggal kita klik ini aja, definisikan switch op. Definisinya apa aja? Kalau ini plus x tambah y, kalau minus x min y, kalau times x kali y, kalau divide x bagi y. Terus habis itu kalau ini kita stop, kemudian kita tutup switch-nya, tutup fungsinya. Itu saya run lagi. Jadi harus minta di blok. Ini 24 plus 24 minus 24 times seperti ini dan sebagainya. Jadi switch ini opsi nih kalau terlalu banyak if-nya. Kemudian for loop. For loop ini digunakan untuk lakukan fungsi atau perhitungan ya secara berurutan nih, sesuai sequence atau urutan yang kita tetapkan gitu. Jadi pada umumnya dia pakai namanya indices ya, sebagai penanda urutan. Jadi misalkan sebuah vektor angka 1 sampai dengan 100, saya mau pakai loop nih untuk mencetak angka 1 sampai 10, pertama sampai 10 gitu. Jadi saya punya vektor x 1 sampai 100, ya tinggal basicnya seperti ini ya. Jadi for kemudian sequence expression-nya, kemudian statement apa yang mau kita lakukan berulang-ulang di sini statement-nya, ditutup di antara curly bracket ini. Jadi for ini standarnya dalam kurung i, jadi i-nya indices ini i in 1 sampai 10, artinya angka 1 sampai 10. Kita mau print apa nih? Print x x yang pertama sampai 10. Jadi i ini akan jadi dia for loop itu kan mengulang-ulang. Jadi eksekusi pertama dia akan merubah angka i ini jadi angka 1 gitu. Jadi eksekusi pertama ini 1. Kemudian 1 sampai 10 berarti eksekusi kedua dia akan ngeprint angka 2 dan sebagainya sampai eksekusi ke 10. Seperti itu. Angka 10. Jadi i-nya ini akan digantikan oleh angka 1 sampai 10 karena kita udah mendefinisikan sequence-nya di sini gitu. Jadi ini sebenarnya nggak harus i sih, maksudnya ini karena best practice saja pakai i gitu. Jadi bisa apa aja nih, j misalkan, bebas, apapun bebas. Tapi intinya seperti itu, bahwa sebenarnya inti dari for loop itu kita akan melakukan print sebuah perintah, di kasus ini print berkali-kali sesuai urutan 1 sampai 10 gitu. Jadi i-nya ini akan diganti i-nya jika di angka 1, i-nya jika di angka 2, dan 10-nya sampai di angka 10 seperti itu. Bisa juga misalkan ini 10 ya kalau kita udah tahu urutan gitu. Jadi misalkan bisa jadi kita mau melakukan loop sesuai panjang sebuah vektor gitu ya, tinggal length x seperti ini, misalkan separuhnya gitu, bagi 2 ya seperti ini, nanti 1 sampai 50 akan
cetak. Oh sorry, ini salah 10. Balikin, biar nggak bingung. Ups, kurungnya hilang. Seperti itu. Nah, itu untuk loop. Contoh kedua nih, biar lebih mantap. Misalkan saya membuat X 10 angka acak gitu. Set sheet ini belum lupakan. Ini agar angka acaknya tidak berubah-ubah. Jadi ini kalau saya run berkali-kali pun X-nya akan tetap set sheet namanya. Jadi untuk memastikan bahwa X-nya ini X-nya ini nggak berubah. Karena kalau saya bikin angka random 10 kali ya 10 macam angka yang berubah gitu. Kemudian loop-nya pertama kita perintahnya yang akan kita lakukan seperti ini 10 angka random X, kemudian gunakan for loop. Kita pakai for untuk memperoleh rata-rata semua elemen kecuali elemen pertama, elemen ke I. Jadi saya harus bikin 10 angka nih. Angka pertama adalah rata-rata X tapi 2 sampai 9. Kemudian angka kedua adalah rata-rata 1 3 sampai 10. Pertama adalah 2 sampai 10. Kemudian kedua adalah angka 2-nya nggak diajak, jadi 1 3 sampai 10. Terus angka terusnya sampai yang terakhir 10. Elemen ke-10-nya nggak saya ikutin gitu. Jadi di sini saya bikin X-nya saya namain Z dulu agar X-nya ini tetap terjaga ya. Kemudian elemen ke I, elemen pertamanya saya bikin NA. Elemen kemudian dari Z ini saya cari rata-ratanya dan saya simpan di kosong tadi, vektor kosong yang sudah saya buat gitu. Jadi perintah ini akan mengeksekusi sebanyak 10 kali gitu di angka pertama, dari X yang pertama ke X yang ke-10 karena ini X Z ini ya. Jadi X saya ubah nama jadi Z. Jadi ini untuk yang pertama ini cuma segini aja, ini gini gitu. Jadi Z X berubah jadi Z, kemudian Z yang pertama saya kasih NA, kemudian Y yang pertama saya kasih min-nya, rata-rata Z. Kemudian di iterasi yang kedua ini jadi angka 2 seperti ini. X saya rubah lagi jadi Z, terus Z-nya yang angka kedua saya hilangkan, kemudian saya ambil rata-ratanya. Begitu seterusnya sampai sepanjang nilainya, sampai lengthnya X gitu. Berapa sih nilainya X 10, jadi 1 sampai 10 gitu. Sampai X-nya habis saya bikin seperti itu. Jadi kalau tahu rata-ratanya ya tinggal ini. Yang tadi udah saya simpan variabel Y-nya, tinggal saya minkan. Seperti ini. Nah, ini yang konsep dasarnya loop ya. For loop itu. Jadi intinya adalah kita merubah I ini jadi angka 1 sampai sekian itu. Oke, tinggal 10 menit ya. Terakhir ini yang agak nanti tesnya silakan mau coba dulu di paling bawah nih ada kuncinya ya. Tapi kalau mau nyoba dulu ya jangan lihat kunci dulu. Jadi coba nanti bikin ini ada hint-nya juga gitu. Terakhir while loop ya. While loop ini mirip loop juga. Dia melakukan perintah berulang-ulang. Cuman bedanya kalau for loop tadi dia ngikutin urutan gitu. Urutan sequence, dia mengikuti sebuah ekspresi gitu, jadi text expression. Jadi selama ekspresinya itu nilainya benar, kondisinya itu benar, dia akan terus mengulang-ulang nih. Makanya hati-hati kalau pakai while, karena kalau nanti while-nya itu benar terus, ya komputernya akan terus processing nih sampai komputernya rusak atau sampai baterainya habis, kita akan terus processing gitu. Jadi ada yang endless loop ya, akan benar-benar terulang terus sampai kita hentikan, kita stop gitu. Jadi misalkan contoh yang paling sederhana nih dari while nih,
misalkan kita mau ngeprint semua angka dari 1 sampai 9 gitu. Jadi misalkan saya punya X ini angka 1. Jadi selama X kurang dari 10, saya mau print X. Jadi di dalam while ini yang komputer pertama lakukan adalah mencetak X gitu kan. Jadi X dicetak 1 sama dia. Keluar 1. Kemudian dia melihat ekspresi yang selanjutnya. Oh, ekspresi selanjutnya adalah X-nya ditambah angka 1. Jadi X-nya sekarang 2. Nggak ada lagi perintah lagi di bawahnya. Dia akan balik lagi ke atas. Dicek lagi nih. Apakah X kurang dari 10? X tadi 1 udah tambah 1, sekarang 2. 2 kurang dari 10, betul. True. Jadi dia print lagi X. Kemudian setelah nge-print X, dia X-nya tambah 1 lagi. Jadi tadi 2 tambah 1 lagi jadi 3 gitu. Nah, setelah ini karena nggak ada perintah lain, dia ngecek lagi while 3 apakah X-nya masih kurang dari 10? Masih gitu. Berulang gitu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau jadi misalkan ini saya run, dia akan nyetak terus X sampai X-nya 9 karena sampai X-nya kurang dari 10. Karena kalau udah 10 udah false ya. Ketika dia false dia berhenti. Jadi bisa dibayangkan nih kalau saya perintahnya while X sama dengan ini, di mana X saya udah definisikan X-nya sama dengan 1, ini ya nanti sampai komputer ini rusak ya tetap akan di run terus nih sampai saya hentikan gitu. Jadi kalau ada seperti ini ya tinggal klik stop. Nah, seperti itu. Nggak hang ya. Biasanya sih aman. Jadi seperti itu ya, selama X kurang dari 15 misalkan. Jadi ini akan mencetak terus X sampai X ketemu kurang dari 15 itu. Itu aja mungkin ya. Ini ada tes lagi kalau mau nyoba lagi while iterasi while yang agak-agak ini ada jawabannya juga. Mungkin itu aja dari saya. Ada sisa waktu 10 menit ini lumayan buat tanya jawab daripada ini. Karena Mas Rahmat tadi izin ada acara. Oh, Adek, nggak Dek? Ya, nggak apa-apa. Ini di chat udah dijawab ya Mas, yang apa namanya? Oh, ya. Python script. Mas Arif nih ya, izin bertanya. Pada menu R, Studio, New File, Python Script, dan lain-lain itu, apakah artinya R bisa membuat script yang bisa dibaca Python? Dan apakah berlaku sebaliknya jika Python Script itu bisa juga dibaca di RStudio? Bisa. Pada dasarnya bisa ya. Jadi saya bikin tadi ya, ini ya Python Script mana sih? Python Script ini. Ya bisa aja nih, ini Python, lambangnya juga Python gitu. Ya asalkan saya punya Python yang diinstal di RStudio kan cuma interface-nya kayak Jupyter Notebook-nya gitu. Asal Python-nya itu udah diinstal di komputer saya ya harusnya ya bisa gitu. Bisa dijalankan di RStudio. Nah, bahkan ini aku nggak nge-share ya. sorry. Saya nge-share lagi. Nah, ini tadi file new Python ya. New file Python. Jadi bisa, cuman memang harus ada trik-triknya ya. Pertama, jelas harus di install dulu Python-nya. Bahkan sebenarnya di Markdown ini pun kita bisa nyampur nih. Chunk ini kan R nih. Kita bisa insert chunk Python nih gitu. Python juga bisa gitu. Jadi nanti di dalam chunk-nya ini kita kasih kode Python juga bisa gitu. Cuman kayaknya harus install dulu package yang namanya Reticulate kayaknya. Bentar, saya library Reticulate ini yang berfungsi untuk meran Python ini di chunk yang campur-campur sama R ini. Jadi bisa kalau mau nyampur kode ini, tapi cara ya bisa aja sih, maksudnya
technically bisa gitu, apalagi kalau emang proficient di dua-duanya gitu ya. Kalau saya pribadi kadang-kadang jarang nih yang satu dokumen ini dua kode Python R campur-campur gitu, kode ganti. Kadang-kadang paling apa ya, orang linknya doang nih di Python nih, karena datanya gede banget misalkan. Apa namanya, kalau di R, Python nama R itu kan kadang untuk hal tertentu cepetan Python ya, dan banyak hal itu gitu karena tentunya banyak cepetan Python ya, jadi kadang-kadang diolah dulu di Python deh, kalau udah terapi tinggal dari dikit baru dibikin grafiknya di R gitu misalkan, atau misalkan kayak Selenium gitu kan di R juga ada Selenium di R gitu, cuman kalau saya kayak apa ribet gitu kalau di R gitu, jadi pakai Python dulu, nanti satu chunk doang gitu ditaruh di situ Pythonnya, baru bawahnya nyambung R gitu. Jadi nggak sering-sering sih pakai nyampur-nyampur kode seperti ini. Biasanya malah bisa aja pakai Jupyter Notebook sendiri, terus outputnya nanti baru dibuka di R gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mas. Iya. Atau itu kali masalah ditambahkan. Sebenarnya Jupyter Notebook juga bisa buka R gitu. Nggak cuma R Studio. Iya, benar-benar. Jupyter Notebook juga bisa ya. Jupyter Notebook malah stop. Jupyter Notebook malah bisa buka apa aja ya Jupyter Notebook. Julia juga bisa aja juga. Apa aja bisa kan. Jupyter itu kan singkatan kan. Julia, Python, apalagi R ya. Iya kayaknya R. Ada satu lagi tuh apa yang nggak tahu, aku jarang pakai juga itu. Makanya namanya Jupyter kan. Itu emang sebenarnya buat notebook untuk beberapa programming language sih. Iya. Termasuk salah satunya Python sama R. Iya, bisa. Ada pertanyaan lagi? Makasih Mas Arif. Apa lagi ya? Kalau R Studio itu, oh ya bisa juga ada yang apa namanya, R itu ada yang namanya Shiny ya. Nanti mungkin sama aku ya? kayaknya. Terakhir. Ada deployment Shiny website dari sini, itu bagus ya dulu ya. Shiny ini file new Shiny web app ini juga, kita juga bisa bikin web app dari sini gitu kan. Kita bikin single file atau file gitu. Jadi kita bisa bikin website, dan misalkan pernah bikin apa ya? Lupa. Banyak. Benar. Bisa bikin website. Coba. Kayaknya tadi aku barusan pakai website Shiny yang di R itu. Apa ya namanya ya? Oh ini. Lebot. Jadi ada juga website nih, kalau nanti di episode terakhir, ya deh ya, yang saya ini ya. Iya. Di terakhir tuh ada juga saya ini yang bisa bikin saya semacam app atau dashboard, bikin PowerPoint juga bisa sebenarnya, cuman kalau aku bilang kalau PowerPoint itu nggak worth hassle-nya ya. Bikin background language ya kadang-kadang kayak gitu. Iya. Masih banyak tools yang lain lah untuk PowerPoint mah. Iya. Masih kosong datanya. Ya gitu-gitu bisa banyak tools-nya sih buat ngapa-ngapain sebenarnya ada, cuman ya mungkin di perhitungan juga ini ya hassle lamanya. Kadang-kadang terutama kalau ini ya kayak misalkan bikin dokumen kan butuh kadang-kadang kerjain bareng gitu kan, bikin PowerPoint juga kerjain bareng gitu. Kalau saya nggak word hassle-nya aja kalau bikin pakai PowerPoint gitu. Tapi bisa. Apalagi ya.
Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk Ya, R? Ya, paling apa namanya? Pertanyaan umum sih, Mas Alan. Apa namanya? Kenapa harus pakai R gitu? Itu aja sih. Itu aja. Kalau misalnya ngolah data itu kenapa harus pakai R? Oh iya. Iya, benar sih kalau ini mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi videonya ya. Maksudnya kalau kurang jelaskan bisa lihat videonya atau tidak dokumennya gitu. Karena emang mepet tadi aku lihat, waduh udah mepet nih loopnya belum diinin. Padahal nggak susah. Tapi kalau tadi pertanyaan kenapa harus pakai R gitu? Maksudnya kenapa harus pakai R dibandingkan Python atau yang lain gitu ya deh ya? Atau Julia Iya atau lah, tools gitu ya? pengolahan data yang lain lah. Excel lah kalau nggak. Oh Kenapa iya, harus pakai R? sama Excel ini. Kalau sama Excel, kenapa harus pakai? Sebenarnya nggak cuma R sih, Python atau Julia atau apapun itu. Kelebihan utama dengan apa namanya Excel itu adalah karena tadi kita tunjukin ya, kita bikin laporan gitu pakai urutan-urutan gitu. Nah, dokumentasi itu yang nggak ada di Excel gitu. Jadi kerjaannya ini copy ke sini ini sampai dengan ini, terus ini saya bagi dan sebagainya. Proses panjang itu kalau di Excel kan miss tuh, hilang tuh. Ini tabelnya kalau kita copy paste gitu, ini dari tabel apa, ini dari tabel apa, prosesnya panjang. Kalau cuma 2-3 langkah sih mungkin oke, tapi kalau sampai 50 langkah gitu kan, dokumentasinya kalau di Excel itu agak lemah sih kalau menurutku. Jadi terutama kalau bandingkan sama Excel, ya dokumentasinya R ini kuat gitu kalau mau dibuat pakai dokumentasi. Terus ya tuh toolsnya juga lebih banyak sih daripada Excel. Maksudnya kalau udah mulai kita pakai metode-metode statistik yang agak rumit, terus kita mau pakai data yang gede, yang Excel agak lemot gitu. Nah, cuman kalau misalkan pertanyaannya R, kenapa nggak Python aja? Kenapa R, kenapa nggak Python gitu? Mungkin agak ya karena aku pertama dulu misalkan ya karena aku udah terlalu familiar gitu sama R gitu. Cuman kalau kita lihat ya mungkin ini karena aku kurang familiar ya. Bikin grafik itu lebih intuitif di R sih kalau menurutku bikin grafik. Terutama ggplot. Jadi grafik itu ya daripada matplotlib ya kalau menurutku lebih mudah ggplot gitu untuk graphicking gitu. Membuat grafik. Iya. Terus statistik juga lebih kuat di R kalau menurutku, package yang ya metode apapun aku ya statistik itu udah ada gitu di R-nya, package-nya yang aneh-aneh, apa ya kemarin FELM, terakhir aku pakai apa ya yang aneh ya, aku LM lupa, pokoknya ekonometrik lah, apa panel ekonometrik gitu, aku pernah pakai itu. Kita pernah ditanyain temen itu, ada pakai package-nya udah ada, tinggal pakai gitu kan. Tapi kalau untuk tools yang lebih ke machine learning, kayaknya R masih kalah nih daripada si Python nih. Kalau udah yang machine learning kayaknya ketinggalan ya R ya. Kalau tools yang machine learning, kalau yang statistik kayaknya ini. Ada pertanyaan lagi kan? Ada rekomendasi gimana belajar pengolahan data pakai R yang free? Selain dari itu ya, yaitu buku R for Data Science itu paling kalau menurutku paling itu R for Data Science kemarin udah saya share di ini ya, di pasti kubang pertama itu, pasti kelas pertama R for Data Science itu menurutku udah bagus banget nih, contoh-contohnya juga jelas banget, terus tiap penjelasan tiap line kodenya juga enak gitu, ada soalnya, ada kunci jawabannya juga gitu. Jadi paling buku itu sih. Kalau website belajar pengolahan data nggak tahu ya. Itu aja paling. YouTube banyak kok sebenarnya, YouTube, tapi YouTube banyak kan Python sih, bukan R juga. Ya, kalau yang free kelas ini ya masalahnya ya. Kita ikutin aja gitu terus. Iya nih, betul. Kalau yang free ini nanti sampai masih ada berapa kelas lagi sih? 7 kelas lagi ya? Iya. 7-8 kelas aku nggak inget. Yang jelas Kamis jangan lupa nanti ada lanjutannya lagi. Yang udah mulai kita hands on ke data ya, deh ya. Hari Kamis itu udah mulai hands on ke data. Jadi
nanti kalau hands-on ke data pun saya yakin nggak terlalu banyak pakai for, apalagi while, mungkin nggak terlalu banyak ya. If mungkin kasih kadang-kadang sih bikin function mungkin kadang-kadang masih, tapi mungkin nggak terlalu banyak lah memakai itu, nggak terlalu rumit gitu. Siapa di gitu. Jadi nanti mungkin di kelas selanjutnya lebih apa ya? Lebih mudah dipraktekkan gitu ya. Mungkin nanti deh ya. Oke nih ya. Ya kalau gitu kita tutup aja kali masalahnya, udah ada yang lewat juga, mungkin teman-teman juga ada kegiatan yang lain. Thank you nih dari teman-teman yang lain udah ikut kelasnya, sudah ya Mas Arief juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa di-share ya bahannya dan dicoba kalau misalnya di luar kelas ini. Jadi untuk selanjutnya sesuai dari apa yang dibilang sama Mas Alan ya, untuk kelas berikutnya kita ada di hari Kamis ya, karena memang harusnya nih kelas yang sekarang ini dijadwalkan hari Kamis sebelumnya, dan ada bentrok nih dengan rangkaian lomba dari Hori gitu, jadi kita agak sedikit reschedule ke hari Senin. Jadi untuk kelas selanjutnya tetap on schedule hari Kamis besok. Nanti materinya terkait dengan pengelolaan data ya. Kita lebih main ke tidyverse mungkin. Jadi kita ada data, kita mau filtering atau mau transformasi atau gimana lah di tidyverse itu. Jadi kalau misalnya tempat waktunya ya dipersilakan untuk datang lagi di hari yang sama di jam yang di hari yang sama. Kamis besok di jam yang sama 15.30. Ya sampai ketemu besok aja kalau gitu ya. Ya, dan jangan lupa besok ada final lomba di jam 15.30 juga di lomba Hori terkait dengan data storytelling. Ada 5 finalis dan kebetulan keren-keren visualisasinya gitu, dan ceritanya juga bagus-bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendengerin presentasi, untuk mendengerin cerita yang disajikan, data, insight-insight atau informasi baru dari data, nah, kita ada acara besok jam 15.30. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Mas Alan sama teman-teman sekalian. Saya tutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.